Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal pada kapasitor. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan potensial pada salah satu kapasitor yang terhubung dengan kapasitor lain pada tanda yang berlawanan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada dua kapasitor keping sejajar dengan kapasitas masing-masing nilainya adalah 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Nah, keterangan berikutnya. Keduanya dimuati dengan cara disambungkan dengan sebuah baterai 5 volt. Lalu setelah itu keduanya dilepaskan dari baterai dan disambungkan dengan sebuah kabel. Sedemikian hingga plat yang muatannya berlawanan tanda itu terhubungkan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tegangan akhir pada kapasitor 2 mikrofarad. Nyatakan dalam satuan volt. Oke, Sobat 100, untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah keping sejajar. Keping yang pertama ini memiliki kapasitansi 1 mikrofarad. Lalu untuk kapasitor yang kedua ini memiliki kapasitansi 2 mikrofarad. Nah, pertama-tama keduanya ini terhubung dengan sebuah baterai yang memiliki potensial 5 volt. Nah, setelah disambungkan dengan baterai 5 volt ini, baterainya dilepas. Lalu keduanya ini terhubung, yang mana cara menghubungkannya itu adalah plat yang berlawanan tanda ini saling terhubung. Jadi untuk C1 untuk yang kaki panjang dihubungkan dengan kaki pendek C2, untuk kaki pendek C1 dihubungkan dengan kaki panjang C2. Nah, pertanyaannya adalah berapa potensial di kapasitor yang 2 mikrofarad. Oke, Sobat 100, sebelum menentukan tegangan di kapasitor 2 mikrofarad, pertama Sobat 100 tentukan dulu ya muatan pada masing-masing kapasitor. Sobat 100 masih ingat bagaimana cara menentukan muatan? Kita pakai rumus apa? Q sama dengan C kali V. Nah, untuk muatan pada kapasitor pertama berarti Q1 sama dengan C1 kali V1. Nah, C1 tadi 1 mikrofarad, tegangan baterai yang digunakan tadi 5 volt ya. Jadi kita tuliskan di sini Q1 sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kalikan 5. Ingat 10 pangkat negatif 6 itu adalah prefiks dari mikro, sehingga kalau kita hitung di sini 1 kali 5 tetap 5 ya. Maka muatan di kapasitor yang pertama nilainya itu sama dengan 5 mikrokulong. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini untuk kapasitor yang pertama. Berikutnya untuk kapasitor yang kedua berarti rumusnya mirip, yaitu Q2 sama dengan C2 kali V2. C2 tadi 2 mikrofarad, tegangannya tadi sama 5 volt, sehingga kita tuliskan di sini Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kalikan 5. Nah, ini kita tinggal hitung 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian ingat 10 pangkat negatif 6 itu prefiksnya adalah mikro, sehingga kita dapatkan muatan di kapasitor yang kedua adalah 10 mikrokulong. Nah, sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya, karena kedua kapasitor ini terhubung pada plat yang berlawanan tanda, maka untuk menentukan berapa potensial gabungannya, Sobat 100 lihat kapasitor mana yang muatannya lebih besar. Nah, karena kapasitor yang kedua muatannya lebih besar, maka cara hitungnya gini. V di kapasitor yang kedua itu sama dengan V gabungan, nilainya itu sama dengan Q2 kurang Q1 per C1 tambah C2. Jadi V di kapasitor yang kedua itu tidak lain adalah nilai potensial gabungannya ya, yang mana nilainya itu sama dengan selisih muatan pada masing-masing kapasitor per kapasitas total dari kedua kapasitor. Nah, kita masukkan angkanya. Q2 tadi adalah 10 mikrokulong, Q1 5 mikrokulong, lalu C1 adalah 1 mikrofarad dan C2 adalah 2 mikrofarad. Sehingga kita tuliskan di sini C2 itu nilainya sama dengan V gabungan, nilainya sama dengan 10 kurang 5 mikrokulong per 1 tambah 2 mikrofarad. Nah, ini kalau Sobat 100 hitung, 10 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 5, lalu 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Sehingga V di kapasitor yang kedua atau V gabungannya itu nilainya sama dengan 5 dibagi 3. Berapa 5 dibagi 3?
5 dibagi 3 kita peroleh nilainya itu sama dengan 1,67 volt. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik, jika di sini ada dua kapasitor yang terhubung pada plat yang muatannya berlawanan tanda, maka untuk menentukan berapa tegangan akhirnya, pertama Sobat 100 cari dulu muatan pada masing-masing kapasitor. Pakai rumus ini ya, Q sama dengan C kali V. Nah, setelah Sobat 100 dapat nilai muatan di kapasitor pertama berapa, nilai muatan di kapasitor yang kedua berapa, ingat, karena kapasitor ini terhubung pada plat yang muatannya berlawanan tanda, untuk menentukan berapa potensial akhir di kapasitor yang kedua, itu nilainya sama dengan potensial gabungan. Nah, cara hitungnya gini, lihat kapasitor mana yang muatannya lebih besar. Nah, muatan yang lebih besar pada salah satu kapasitor itu kurangkan dengan muatan yang pada kapasitor lainnya. Atau kita cari selisih dari kedua kapasitor ini muatannya berapa ya, selisihnya berapa, lalu dibagi dengan kapasitas totalnya. Nah, Sobat 100 tinggal masukkan Q2-nya berapa, Q1-nya berapa, C1-nya berapa, C2-nya berapa. Lalu Sobat 100 hitung, nanti dapat V akhir di kapasitor yang kedua atau V gabungannya itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.